Kita harus bahagia. Orang yang bahagia, senang, cinta terhadap baginda Nabi Muhammad SAW dijanjikan akan diberikan syafaat oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin alladhi istafahu sabilal huda wa ala alihi tayyibin at-tahirin والصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا أيها الحاضرون، قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم مواسيا لنا بتقواه فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'du. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, tentunya selaku khatib berwasiat terhadap diri pribadi khususnya dan kepada jemaah Jumat umumnya. Marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah telah jelaskan di dalam kitab suci Al-Qur'annya, bahwasanya orang yang bertakwa itu adalah orang yang istiqomah, komitmen memelihara dirinya dan waktu kehidupannya, memelihara jiwanya dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Ini adalah suatu yang sangat berat bila kita mengandalkan hawa nafsu kita masing-masing. Hanyalah orang yang mendapatkan pertolongan Allah yang sanggup komitmen dan istiqamah dalam prinsip takwanya dalam kehidupan sehari-hari. Dan mudah-mudahan itu adalah kita semua yang dapat jamahan tangan-tangan dari Allah berupa pertolongan Allah, karena menjalankan perintah itu mudah dengan komitmen sholat, rajin beribadah. Tetapi ketika kita menjauhi dari larangan Allah, itu adalah sangkutannya terhadap hawa nafsu, dan itu terasa berat sekali. Karena rata-rata yang dilarang oleh Allah adalah yang sangat lezat, enak, nyaman menurut takaran hawa nafsu kita masing-masing. Mudah-mudahan kita mendapatkan pertolongan Allah sehingga kita mampu komitmen dalam prinsip takwa kita dalam keseharian kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, masih dalam momentum Maulidur Rasul, yakni sebagian besar umat muslim ini memperingati, merayakan, mengagungkan dan membesarkan serta berbahagia terhadap lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa kita membahas pro dan kontranya, tetapi bagaimana maulidan ini atau muludan itu dalam kacamata Islam, syariat Islam, terutama dalam panduan kitab suci Al-Qur'anul Karim. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya yang kita bicarakan ini istilah maulid atau maulud. Ketika kita mengambil kosakata maulid, itu berarti adalah hubungan eratnya adalah waktu dilahirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika kita membicarakan tentang waktu, maka tidak mempunyai konsekuensi hukum. Karena ada apa waktu kita lahir hari Senin misalnya,
Ada apa kita lahir dengan hari Kamis, Jumat, Sabtu? Tentunya waktunya itu hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak dimintakan pertanggungjawaban tentang zaman waktu kita dilahirkan. Tetapi ketika kita membicarakan tentang maulud misalnya, maka itu membicarakan tentang apa di waktu itu yang dilahirkan. Maka ketika membicarakan maulud, maka tentu waktu dilahirkan, objek pembicaraannya adalah bayi yang dilahirkan pada saat itu. Siapa yang dilahirkan pada saat maulid itu? Tentu baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika kita membicarakan tentang objek bayi yang dilahirkan itu, maka mempunyai konsekuensi hukum terhadap diri kita masing-masing. Dan seorang muslim yang menolak tentang maulud itu dalam artian bayi yang dilahirkan itu, maka mempunyai konsekuensi hukum. Bisa saja seseorang yang menolak itu bisa terjelembab ke dalam kemusyrikan atau kekafiran, keingkaran, karena sudah menolak maulud atau bayi yang dilahirkan itu. Sementara ketika kita membaca syahadat, kalimatnya dua, adalah pengakuan terhadap baginda Nabi Muhammad SAW yang dilahirkan ketika maulid itu, yang wujudnya adalah bayi Nabi Muhammad bin Abdullah yang nantinya akan menjadi Rasul dan Sayyidul Mursalin, Sayyidul Anbiya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ada panduan di dalam kitab suci Al-Quran bagaimana kita menyikapi maulid ini. Maka kita buka surat 10, surat Yunus misalnya. Allah menyuruh apa untuk maulid atau maulud ini? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bidzalika falyafrahu." Wahai segenap manusia, kosakatanya umum, segenap manusia. Allah mewartakan, mengumumkan, ya ayyuhan nas, pakai ya nida, wahai segenap manusia, siapapun manusia itu, apapun ormas manusia itu, apapun ras manusia itu, mau Jawa, Sunda, Betawi, mau apapun agama manusia itu, mau Yahudi, Nasrani atau Islam, masuk dalam kategori keumuman ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia. Apa yang diterangkan oleh Allah? Ya ayyuhan nas qad ja'atkum. Nah, ini memakai kalimat fi'il madhi dikuatkan dengan huruf qad ja'atkum, telah datang kepada kalian, mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Apa yang datang? Mau'idhatun, sebuah mau'idhah, pelajaran, tausiah, pencerahan, pelajaran yang sangat berharga, yang sanggup betul-betul menolong kita untuk mencapai sebuah kebahagiaan yang hakiki. Mau'idhatum mir rabbikum, pelajaran dari Tuhan kalian. Wa shifaa'un, dan telah datang juga sebuah penyembuh, bukan sekedar obat, karena syifa itu lebih tepat diartikan penyembuh. Karena ketika kita diartikan obat, orang yang berobat bisa sembuh, bisa tidak. Tetapi kalau penyembuh, maka insya Allah siapapun orangnya, lintas ormas, lintas agama, kalau memang memakai penyembuh ini, wa syifa'ul lima fis sudur, apapun penyakit yang terdapat di dalam hatimu, insya Allah pasti sembuh. Wa hudan, dan telah datang juga petunjuk. Siapa orang yang akan mengambil sebuah petunjuk ini, niscaya akan betul-betul mendapatkan hidayah dan berada dalam jalan yang lurus, sebagaimana pinta kita setiap waktu sholat, ihdinas siratal mustaqim. Yang keempat, warahmatun, telah datang juga kepada kalian dari Tuhan kalian adalah rahmat, kasih sayang
bahwasannya eksistensi kita ini, kehidupan dunia ini betul-betul berlandaskan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu makhluk pun yang di muka bumi ini yang terlepas rahmatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita 1 menit saja terputus rahmat dari Allah, selesai kehidupan kita. Maka sesungguhnya 4 item ini yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Yunus ini, itu akan mampu optimal, maksimal dan aktif dengan satu syarat, lil mukminin. Hanya aktif, maksimal, betul-betul mendapatkan belayan kasih sayang, petunjuk, pengobat, penyembuh, dan betul-betul mendapatkan pelajaran dari bagi orang-orang yang beriman saja. Maka kosakatanya tadi adalah menyeru terhadap semua manusia, itu bisa optimal ditaksis hanya kepada orang-orang yang percaya, yang beriman saja. Maka dengan demikian dapat disimpulkan, walaupun maulidan ini gegap gempita dimanapun, di RT, RW, bahkan di istana, kalau memang dasarnya itu tidak beriman kepada Allah, niscaya itu tidak bakalan optimal petunjuk, penyembuh, rahmah serta mau'idhah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ayat selanjutnya, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah semua itu adalah turun dengan karunia keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sikapnya adalah falyafrahu, maka sambutlah, bahagialah, senanglah. Nah, ini tugas kita tentang maulid ini. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyambutnya dengan gembira, dengan rasa sukacita, bukan malah menolaknya dengan segala argumentasi, dengan segala alibi. Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kita disuruh untuk bergembira, senang dengan menyambutnya. Ini surat Yunus ayat 57 dan ayat 58. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, tugas kita semua untuk menyambutnya dan bahagia serta senang, dan ini selaras dengan perintah Allah di dalam Al-Quran yang ayatnya telah kami sebutkan tadi. Bahkan subhanallah, yang merasa gembira ini bukan sekedar umat muslim saja. Tengok misalnya di surat Saffat, di surat As-Saff, surat ke-61 ayat yang ke-6. Ternyata yang bergembira ini bukan umat muslim saja, tetapi tokoh nabi dari orang Yahudi. Bahkan kalau misalkan kita memberikan warta pengumuman sebelum adanya sesuatu, itu pasti kita dikatakan orang yang tidak waras. Misalnya kita belum menikah, masih SMA, alhamdulillah saya gembira terhadap anak saya yang kita namanya Abdurrahman. Memang mana anakmu? Nanti kalau sudah menikah. Kalau misalkan memberikan gembira, warta berita, kita senang terhadap sesuatu yang belum wujud, maka itu dikatakan orang yang tidak waras. Tetapi ini subhanallah, belum terwujud bayinya, 500 tahun yang akan datang, itu sudah disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bergembira. Siapa itu? Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Di dalam surat As-Saff surat ke-61 ayat yang ke-6, Allah mewartakan, memberitahukan tentang hal ini. Kata Nabi Isa, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israel, dan pelajarilah, ingatilah, kisahkanlah wa'id tentang Nabi Isa. Ketika Nabi Isa ini berbicara kepada kaumnya, wahai Bani Israel, kata Nabi Isa,
Wa idz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israila, wahai bani Israel, inni rasulun mir rabbikum. Wa idz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israila, ya bani Israila, inni rasulun mir rabbikum. Sesungguhnya aku ini adalah rasul dari Tuhan kalian. Jadi Isa berkata, bukan aku ini adalah Tuhan, tetapi Nabi Isa berkata rasul, rasul dari Tuhan kalian. Musaddiqan bi kalimatin minallah, tugasnya untuk membenarkan kalimat-kalimat yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Bani Israel ini mendapatkan kitab pertamanya, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, dan ini oleh Nabi Isa dibenarkan sebagian, musaddiqan bi kalimatin minallah, musaddiqan lima baina yadayya, membenarkan terhadap kitab yang ada di tangan kalian. Lalu yang kedua, wa mubasysyiran bi rasulin, dan aku memberikan kabar gembira dengan akan datangnya seorang rasul. Di sini diungkap oleh Allah dengan kosakata wa mubasysyiran, dengan kabar gembira. Kira-kira setiap kita ketika membicarakan tentang kabar gembira, orangnya bahagia atau tidak? Tentu jawabannya orangnya akan bahagia. Mustahil kita menangis, kita susah memberikan kabar gembira, mustahil. Misalnya sambil menangis lalu memberikan kabar gembira akan datang seorang rasul. Tapi tidak. Mubasysyiran ini menyangkut juga fa'il, orang yang memberikan kabar gembira. Kabarnya kabar gembira dan orangnya juga adalah gembira. Artinya Nabi Isa sangat gembira terhadap akan datangnya seorang rasul. Lalu dikatakan mim ba'dismuhu Ahmad. Sebagian nama rasul yang akan datang ini adalah namanya Ahmad, yang kita akrab dengan nama Muhammad. Dan ini dikabarkan oleh orang Kristen, dikabarkan oleh nabi mereka yang dianggap oleh mereka sebagai Tuhan mereka, memberikan kabar gembira tentang seorang rasul yang namanya adalah Ahmad atau Muhammad. Maka yang bergembira ini bukan umat Islam saja, tapi orang Yahudi, nabi mereka yang mereka justifikasi hukumi klaim sebagai Tuhan, memberikan kabar gembira tentang Nabi Muhammad, padahal zamannya jauh sebelum Rasulullah itu lahir ke dunia ini. 500 tahun sebelum lahir sudah dikabarkan, dan orangnya sudah sangat gembira sekali terhadap lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi Isa yang beraneka macam mukjizat Allah tuangkan, Allah sematkan, Allah turunkan terhadap Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nabi Isa sanggup dengan izin Allah menghidupkan orang yang lama mati. Nabi Isa sanggup membuat mata yang buta semenjak lahir mampu melihat. Nabi Isa sanggup untuk dengan izin Allah mengobati orang yang kena penyakit belang semenjak lahir. Nabi Isa sanggup untuk menerka apa yang ada di dalam rumah seseorang itu dan apa yang akan terjadi pada seseorang itu. Ini mukjizat Nabi Isa alaihissalatu wassalam yang dahsyat luar biasa. Kita ini tidak punya mukjizat apa-apa, tidak sanggup mengobati orang, tidak sanggup tahu apa yang terjadi dalam keluarga orang, tidak sanggup mengobati orang yang buta, tidak sanggup mengobati orang yang belang, tidak apalagi mengobati orang yang mati. Ini Nabi Isa seabrek-abrek mukjizat, yakin, bahagia, senang terhadap lahirnya baginda Nabi. Lah kita
bukan siapa-siapa. Mengapa Anda menolak terhadap baginda Nabi Muhammad SAW? Ada apa dalam hatimu itu? Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus senang, kita harus bahagia. Orang yang bahagia, senang, cinta terhadap baginda Nabi Muhammad SAW dijanjikan akan diberikan syafaat oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan lebih tegas Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-A'raf menegaskan, falladzina amanu, dan orang-orang yang betul-betul percaya, beriman bihi terhadap baginda Nabi. Apa tugasnya? Wa azzaruhu, bukan sekedar bahagia, bukan sekedar senang, muliakan. Wa azzaruhu, muliakan baginda Nabi Muhammad SAW. Caranya bagaimana memuliakannya? Melestarikan sunnah-sunnahnya, selalu membaca salawat terhadapnya, dan memuliakan anak keturunannya. Wa azzaruhu, yang kedua, wa nasaruhu, bantu. Rasul sudah tidak ada, sudah meninggal, tetapi kewajiban ini lestari terhadap kita sekarang. Wa nasaruhu, bantu, termasuk bantu syiarnya, pelihara sunnahnya, laksanakan apa yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan wasiat baginda Nabi pelihara berupa anak keturunannya. Jangan diborgol, jangan dipenjara, jangan disidang dengan persidangan yang sangat sesat. Wa nasaruhu, maka bantu. Wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu, dan ikuti cahaya yang bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa cahaya yang turun berhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Adalah Al-Qur'anul Karim. Maka sebagai seorang mukmin mempunyai kewajiban untuk bahagia terhadap lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan tanda bahagianya, senangnya, muliakan, bantu, dan ikuti kitab suci Al-Qur'anul Karim. Bukan mengikuti hawa nafsunya, bukan mengikuti fatwa intelektual para tokoh, profesor, doktor, siapapun adanya, atau orang yang berkuasa. Sesungguhnya kekuasaan ini akan lenyap. Hanya 1 periode, 2 periode. Dan setelah itu kita sama-sama bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala tentang jejak langkah kita. Jejak langkah kita akan direview di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau merugikan orang atau menguntungkan orang? Engkau menguntungkan korporasi atau menguntungkan segelintir orang? Sementara bumi pertiwi Indonesia Raya ini adalah milik semua rakyat yang ada di negeri ini. Jika engkau petantang-petenteng dengan kekuasaanmu, percayalah, yakinlah bahwa kita tidak selamanya akan berkuasa. Kita akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Senjatamu adalah amanah dari Allah, pangkatmu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan semua direview dan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua betul-betul dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan tolak baginda Nabi, karena ketika kita menolak baginda Nabi berarti kita ingkar dan kafir. Maka buktikan bahwasannya tugas dari kita adalah bahagia, senang menyambut baginda Nabi. Caranya adalah dengan pertama memuliakannya, membantunya, dan mengikuti panduan kitab suci Al-Quran, bukan panduan yang lain-lain. Karena inilah merupakan harga mati yang kelak akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata yang merasa bahagia itu bukan sekedar umat muslim saja, tetapi Nabi Isa alaihi salatu wassalam ternyata senang, bahagia terhadap lahirnya baginda Nabi, padahal nabinya belum lahir. Semoga kita betul-betul berhak mendapatkan syafaatnya.
dan mudah-mudahan kita betul-betul dibimbing untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan betul-betul di dalam hati sanubari kita betul-betul muhibbin, cinta terhadap baginda Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan keturunannya sampai sekarang ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillahi haqqa hamdi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadata abdi, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-wafiyu bi ahdihi. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi min ba'dih. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami kitabih ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya wahibal atiyat. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darkil syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da wa dfa' annal ada wal waba wal bala wa qarana wal ghala wal mihan was su'a wal fahsya wal munkar an Indonesia hada khassa wa an sa'iri biladil muslimina 'ama ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi 'azzu wa ajallu wa akbar. Aqimus shalah.